tegas dari para penyaliban, betul? Iya, kalau gitu Iya, ya. Masya Allah. Artinya yang disalib adalah, memang ada yang disalib. Artinya yang disalib adalah orang fasik, suka makan suap, pengkhianat. Betul? Ya, tapi gini Pak, kalau menurut saya, kalau antara disalib atau enggaknya, saya belum bisa memastikan lah. Contohnya, belum bisa memastikan bahwa Yesus itu enggak disalib. Nggak bisa saya pastikan bahwa Yesus tidak disalib. Bisa diterangin nggak, Banyuma? Siapa sih yang harus disalib ini? Orang fasik kah, orang baik kah gitu, Banyuma? Terus ini nih topik bagus nih, Banyuma. Silakan. Iya, sebenarnya kalau saudara kita ini itu tidak penting bagi dia penyaliban itu. Iya, enggak, iya benar. Karena beliau tidak menganggap bahwasanya Yesus itu Tuhan. Datang nebus. Tapi apakah abang juga percaya penebusan dosa di atas tiang salib? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kan yang menghapus dosa itu Tuhan. Nah, berarti bukan Yesus. Ya, yang bisa menghapus dosa satu-satunya itu adalah Tuhan. Iya, berarti bukan Yesus kan, Bang? Ya Bu, kalau menurut kepercayaan kita. Iya. Kalau kepercayaan abang sendiri. Kepercayaan saya Tuhan aja, nggak ada yang lain selain Tuhan. Berarti bukan Yesus kan? Iya. Walaupun dia mati di tiang salib, bukan dia yang mengampuni dosa, bukan itu. Iya, kalau mengampuni dosa itu kan Bang Juma, saya terus terang aja nggak nyampe ke situ. Saya nggak mau panjang nyampe ke situ lah. Kan gitu kan, yang ya menurut kepercayaan saya yang bisa menghapus dosa kita itu adalah salah satunya hanya Tuhan yang bisa, soalnya dia yang paling luar biasa. Nah itu dia. Sedangkan yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa sementara dia sendiri dikutuk? Iya, kalau masalah itu kan tadi udah saya bilang Bang, cuma kalau masalah nyampe ke situ saya nggak mau gimana pun antara kepercayaan misalkan yang satu sama yang lain, saya nggak memperdebatkan itu. Yang kepercayaan pribadi saya, yang saya percaya itu salah yang bisa menebus dosa kita atau mengangkat kita dalam surga itu ya cuman Tuhan yang bisa. Iya. Nah sekarang permasalahannya adalah di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar. Iya. Tuhan itu tidak bisa dimuat oleh langit, bahkan seluruh langit yang menaungi, melindungi, mencakupi seluruh langit pun itu tidak bisa memuat Allah, kan gitu. Tidak bisa memuat Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Artinya bahwa bukan Tuhan yang datang ke dalam rahim Maria. Karena jangankan rahim Maria, langit yang menaungi langit pun tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kok lucu, rahim Maria bisa memuat Tuhan, tubuh Yesus bisa memuat Tuhan. Kan jelas nih, menurut iman Kristen, Tuhan itu adalah roh. Nah, Tuhan yang adalah roh dikatakan kemudian bahwasanya tidak bisa dimuat oleh langit. Bahkan langit yang menaungi langit yang menaungi seluruh langit pun tidak bisa memuat Allah. Nah, sedangkan kalau kita melihat dimensi ruh, bukankah dimensi ruh itu adalah dimensi halus? Kalau dia dimensi halus, maka roh itu bisa masuk kemanapun, termasuk ke bumi. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi, langit dan bumi ini tidak bisa memuat Allah. Karena Tuhan itu maha besar. Artinya, salah konsep ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh.
Karena sebesar apapun roh, namanya roh itu bisa kemana aja. Karena dia dimensi halus seperti angin. Sekarang permasalahannya adalah, luas besar mana kira-kira massa angin daripada alam semesta ini? Sudah pasti lebih besar massa angin. Karena menempati setiap ruang. Itu angin. Setiap ruang pasti ada angin. Berarti ruang lebih besar. Nah, roh juga begitu. Tapi kenapa kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan turun bersama dengan manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat engkau. Coba. Sehingga manusia itu tidak bisa kemudian, sehingga Tuhan tidak bisa kemudian turun ke bumi karena dia maha besar. Berarti dia bukan roh. Berarti dia bukan roh. Karena kalau roh, sebesar apapun, roh akan datang kemanapun ia mau. Karena dia makhluk halus layaknya angin. Tapi buktinya, dia tidak bisa datang. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suara, kau tidak pernah melihat dia, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Artinya Yesus bukan Tuhan karena sudah dilihat, sudah didengarkan, tapi Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihatnya, kamu tidak pernah mendengarkan. Berarti memang salah fatal kalau Yesus ini dianggap Tuhan. Begitu juga rohnya, karena rohnya itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu bukan roh. Kalau Tuhan itu roh, berarti dia bisa masuk ke bumi. Tapi karena Tuhan itu bukan roh, maka Tuhan itu tidak bisa kemudian dikatakan jadi manusia. Nah, sekarang permasalahan yang kedua akan timbul. Dikatakan di dalam iman Kristen, di dalam Yohanes 4, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan itu roh, kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Theos, Theos itu adalah firman. Theos itu telah menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Roh itu telah menjadi daging. Coba. Roh menjadi daging. Ketika roh menjadi daging, yaitu Yesus, pertanyaannya, rohnya Yesus ini dari mana? Karena Tuhan tadi yang adalah Theos, yang adalah roh, sudah menjadi daging. Kalau konsep ini diteruskan sampai ke akarnya, pada saat Theos menjadi daging di dalam Yohanes 1:14, firman itu menjadi daging, berarti Theos itu menjadi daging. Berarti apa? Tuhan itu menjadi daging katanya. Kalau Tuhan roh tadi lalu menjadi daging, berarti roh hilang. Roh kehilangan hakikat. Karena dia berpindah ke dimensi beda, baru, yaitu daging. Nah, daging ini, kalau dia tidak diberi roh, maka dia akan menjadi bangkai. Nah, roh yang dimasukkan kembali ke dalam daging ini, roh dari mana? Sementara sumber roh sudah jadi roh, sudah jadi daging. Maka, pada saat ini menuju pada puncak keyakinan ini, yaitu roh menjadi daging, dan daging ini harus hidup karena dia manusia, maka disitulah kemudian Allah mengatakan semisal penciptaan Adam, Isa dan Adam itu adalah sama. Mereka berdua diciptakan kemudian dari tanah, lalu kemudian Tuhan meniupkan ruh kepada mereka. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 59, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam, atau sebaliknya Nabi Adam diciptakan kemudian sama seperti Nabi Isa. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata, hidup, maka hiduplah. Jadi, maka jadilah. Mazmur 33 nomor 9. Jadi daging tadi tidak jadi bangkai.
Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam meniupkan roh ke dalamnya, selaksa Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh dari umatnya umat Islam. Nah, kalau Tuhannya saudara Kristen dengan konsep selain daripada saudara segala, itu bahaya. Firman pertama sama logos, logos bersama dengan theos. Theos adalah logos, logos adalah theos. Mereka ini adalah roh, roh ini menjadi daging. Nah, setelah roh menjadi daging tok, jadi bangkai dia. Mau kemana perginya daging ini? Mau kemana kira-kira? Mau ngapain dia? Dia belum hidup, karena dia baru jadi daging. Dia nggak dikatakan jadi manusia, karena di situ originalitasnya adalah SARS, daging. Nah, ini daging bagaimana caranya bisa hidup? Ditiupkanlah roh. Datanglah kemudian malaikat Gabriel kepada Maria, ditiupkan roh. Datanglah Roh Kudus, tiupkan kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Maryam, itulah yang terjadi. Kepada Maria itulah yang terjadi. Nah, ini celakanya kalau menggunakan konsep Tuhan itu adalah roh. Rohnya menjadi daging, selesai. Daging kemudian mau ngapain? Nggak ada roh. Akhirnya jadi bangkai. Seperti itu, Bang. Silakan. Ini teman kita semakin menggugur. Iya. Saya mau nanya ke Bang Juma. Boleh. Apakah sama menurut Muslim Yesus itu sama Nabi Isa itu sama? Menurut Muslim lah. Iya. Kalau kami ditanya, Ya. mohon maaf nih, kalau kami umat Islam ditanya, sebenarnya Yesus itu adalah nama palsu dari Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kenapa saya katakan, Bang? Yesus ketika dia dilahirkan, hidup di tengah-tengah Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Maka sudah pasti orang-orang penutur Ibrani keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang dijajah oleh orang Roma, mustahil memberikan anaknya dengan nama penjajah. Tak mungkin. Tak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah Romawi. Sama seperti ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Tidak mungkin kemudian orang Indonesia memberikan anaknya dengan nama penjajah. Albert, Gibel, gak mungkin. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah kemudian dalam bahasa Ibrani, contoh misalnya Yosua bin Nun. Nah, Yesus ini pun diberi nama Yosua. 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 Itu udah pasti namanya. Al-Masih. Nah, Yosua dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab, huruf I-nya hilang, tinggal I. Isa. Yosua berubah sama seperti Yishmael. Yishmael masuk bahasa Arab menjadi Ismail. Yosua dalam bahasa Aramaik, Isa. Dalam bahasa Arab, Isa. Karena Arab, Ibrani, Aramaik adalah bahasa serumpun, seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Bahasa serumpun dia. Jadi Yosua, Isa, Isa. Sementara Yesus ini siapa? Dari mana ini Yesus? Bagaimana caranya kita mau pendalaman materi tentang penamaan antara Yosua berubah menjadi Yesus? Itu tidak nyambung. Artinya yang harus kita bicarakan di sini bukan nama. Untuk membedakan atau menyamakan oknum ini bukan nama, tapi untuk menyamakan oknum ini adalah misi kedatangannya, risalah dakwanya, tempat ia kemudian memberikan ajarannya. Gimana caranya? Ibunya dia lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau Yesus lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan hikmat Injil, berarti dia adalah Isa. Kalau dia kemudian mengajarkan tauhid, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan sunat, puasa, sujud, berarti dia adalah Isa. Tapi kalau dia mengajarkan makan babi, kalau dia mengajarkan ibadah minggu, kalau dia mengajarkan kemudian jangan bersunat, kalau dia mengajarkan kemudian menyembah dirinya, itu baru Yesus. Tapi kalau Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal demikian, berarti oknum yang disebut Yesus ini namanya adalah nama fiktif. Jangan-jangan hanya ada tokoh kemudian yang ada di dalam
deretan sembahan-sembahan orang Vatikan Romawi Yunani yang mereka ingin gantikan dengan melantik oknum yang diceritakan di tanah Yahudi. Karena terpapar di abad keempat, ketiga keempat, semua patung-patung daripada Dewa Matahari dihancurkan oleh Katolik, lalu diganti oleh patung baru yang mereka beri nama Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa patung Yesus ini? Orang dari mana dia ini? Kok kebule-bulean patungnya? Ini siapa ini? Oh, itu patungnya anak Maria yang adalah nabi untuk Bani Israel. Apa bukti keakuratannya seperti itu bentuknya? Kenapa harus ada patungnya? Bukankah di dalam kitabnya Yesus yang lahir tanpa ayah di Yerusalem itu, jangan kau membuat patung. Tapi kok ada tiba-tiba diklaim itu adalah Yesua HaMasiah, tapi kok dibuatkan patung? Ini ajaran dari mana? Maka indikasinya sangat kuat. Yesus ini hanya tokoh yang menggantikan Dewa Matahari. Apa pembuktiannya? Ibadah hari Minggu, makan babi, disembah, tidak bersunat, Natalan, pohon Natal, dan pernak-pernik seperti Sinterklas, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa-apaan ini? Dari mana ajaran ini? Nabi-nabi Yahudi tak pernah mengajarkan. Di mana Nabi Yahudi mengajarkan makan babi? Tak ada. Di mana Nabi Yahudi keturunan Abraham mengajarkan jangan bersunat? Tak ada. Di mana diajarkan ibadah hari Minggu? Tak ada. Di mana diajarkan menyembah manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengajarkan masuk ke rumah ibadah tidak bersunat, tidak mandi junub, tidak wudhu? Siapa? Wallahu alam bissawab. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa sampai pada poin itu. Jadi kalau saudara saya tanya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Saya katakan, kalau yang dimaksud ini adalah orang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan tauhid la ilaha illallah, maka itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau yang di Romawi yang ada patungnya, maaf, antara Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Karena Nabi Isa tak punya patung, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu. Maaf, itu bukan Nabi Isa. Tapi anehnya, ternyata Yesus pun tidak mengajarkan pola-pola yang diajarkan oleh rutinitas ritual keagamaan Katolik. Berarti benar-benar Yesus ini cuma tokoh fiktif. Karena menyentuh Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesua HaMasiah, kagak. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal itu. Berarti ini hanya tokoh fiktif untuk melancarkan ajaran Romawi Yunani kuno kepada orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena tak ada satupun di Indonesia ini orang Yahudi datang mengajarkan tentang Kristen, mengajarkan tentang Katolik. Semua yang datang ke Nusantara ini mengajarkan Kristen Katolik dari Barat. Ada apa dengan agama ini? Kenapa ada dari Barat? Apakah di Barat ada seorang nabi? Itu pertanyaan besar, tanda tanya besar yang sampai hari ini belum bisa ada yang memecahkan. Silakan Bang. Saidi Supran. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama saudara. Siap. Salam toleransi, salam kedamaian. Ya. Salam kedamaian. Sama-sama Bang. Ayo, makasih. Oke Bang Handi. Oh iya. Ya semoga Teman kita tadi pergi turunnya. itu pergi dia. Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Amin, itu-itunya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan sini, cuman dia agak ada perimbangan, masih ragu untuk berterus terang. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Karena apa ya? Apa yang kita informasikan ke dia, dia iyakan. Tapi di sisi lain, ya teman-teman di luar sana masih meyakini apa yang dia tidak yakini gitu. Ya segeralah Pak, ambil tindakan. Enggak ada orang kok kena pidana itu mengambil tindakan. Itu hak pribadi itu HAM juga untuk Anda. Enggak ada yang bisa campur tangan itu. Siapapun dia, enggak ada yang bisa mengintervensi iman Anda gitu. Segeralah kembali ke Islam. Itu aja sih. Karena udah 2:30 dia Makassar ya Manjuma ya. Sebagaimana perjanjian kita, ya waktunya kita tutup dulu session kali ini. Kesimpulannya ya tetap berjuang bersama, jangan sampai putus asa, dan juga perlu menjaga kesehatan.
Iya. Ada perimbangan di sini. Untuk itu ya Banyumas silakan ditutup saja lah supaya kita istirahat. Mungkin Dinda Kores masih monitor, ada yang mau disampaikan? Sepertinya Dinda Kores sama Pak Desugi tidur di bangunan tuh. Tidur di bangunan. Ya, Nah, tuh, masih ada. stay tune aja ya, sebentar lagi dari Divisi Litbang Api akan sounding tanggal acara Dialog Lintas Iman Terbuka yang diselenggarakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia Ikhwan. Stay tune. Dan narasumber utama tentunya Gurunda yang kita hormati dan cintai, Gurunda Zulkifli M. Abbas Zuma. Ya. Iya. Ya, siang tuh. Mantap. Mungkin Stay tune. ada lagi yang mau disampaikan Bang Kadek, kita apa terkait dengan besok, mudah-mudahan kegiatan kita untuk bertemu dengan Pendeta Gibran ini bisa berjalan dengan lancar dan terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau mudah-mudahan bisa legowo menerima kita untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk apapun itu. Dan ya karena sudah terlanjur kita laporkan beliau, ya mau tidak mau beliau harus mengikuti proses. Ya, betul. Iya. Tapi ini kok kita memaafkan kok, cuma kan karena hukum gitu loh ya, mohon dimengerti aja. Iya. Tapi tetap kita akan makin maafkan kalau Pendeta Gilbert Louis Mondong bersedia untuk meluangkan waktunya berdialog dengan Gurunda barang 2 atau 3 jam gitu. Dua hari. Ya 2 hari nggak tidur. Iya, teman-teman besok itu minta ada tim kita, tim YouTube yang langsung melive-kan supaya bisa ditonton seluruh dunia. Bagaimana dan apa jawaban Pendeta Gibran ketika ditanya sumber perpuluhan di Kristen itu dalilnya mana? Paling dari suku Lewi. Ya, sekarang buktikan kalau Anda adalah suku Lewi. Oh, kalau kayak gitu caranya mah ya ini berarti Sadli besok pas nyamperin langsung siap mic Bluetooth. Gurunda kan hadir kan sebagai yang pembicaranya kan ya. Nah, mantap ya udah alhamdulillah. Langsung aja itu pas udah jam ketemuan Gurunda merapat langsung live aja Gurunda. Iya. Turun dari mobil kita sudah live. Ah, mantap. Insya Allah. Jadi kita sikat dari TikTok ya. Ya. Mudah-mudahan. Besok tanggal berapa sih? Kayak mana caranya ya? 16. Oh besok insya Allah ya. Oh gini berarti Gurunda kalau supaya nggak ribet Sadli live TikTok yang rekam itu ini aja Akhi Ivan. Iya, bisa. Insya Ya Allah. kalau Jadi itu sih masuk 3. kalau itu sih admin YouTube Bang Yuma ada, tenang aja. Oh gitu. Mantap, mantap. Wah, jam berapa itu? Estimasi Gurunda? Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 4. Jam 4. Oke. Van, Akhi Ivan bikin thumbnail dari jam duhur. Jadi nggak ketinggalan subscriber gitu loh ya. Kita juga Bang Handi Trinusaya Comment Center akan insya Allah ya kalau bangun kita Insya Allah udah bangun bikin ya. thumbnail jam 12-an. Stay tune aja Ikhwan, sahabat Bang Zul. Itu pun kalau Gilbertnya Mau. mau open, nggak mungkin dipaksa toh. Open tuh gimana? Ya kalau dia mau nggak mau gimana? Oh enggak kan itu apa? Kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa. Cuma kan Gurunda minta klarifikasi kayak gitu, itu dia kan pasti berbicara gitu. Ya kalau bisa enggak. ditemui. Kalau di dalam ruangan ngumpet di bilik gimana? Oh alah. Tapi dengar-dengar Pak Kapolres bisa memfasilitasi itu ya, laporan Oh, teman-teman. alhamdulillah. Masya Allah. Pasar kandang Gurunda. Siap Gurunda. Iya. Wah, besok seru Ikhwan, ini lebih seru dari Ferdinand ini. 4 kali lipatnya ini. Ya masalahnya dia bikin piti-piti mengatasnamakan saya. Itu dia mengatasnamakan saya. Padahal itu bukan suara Banyuma kalau nggak salah ya. Bukan, mana ada saya pernah dialog sama dia. Jadi sambutlah dengan baik Gurunda nih. Ya, ketemu aslinya nih Pendeta, Pak Pendeta Gilbert. Ini besok ketemu yang aslinya ini. Jadi siapkan alibi dan alasan terbaik Anda
untuk dipertanggungjawabkan di depan Gurunda dan kawan-kawan mujahidin Makassar gitu Ikhwan. Ya, Doain kalau- aja besok berjalan lancar ya Ikhwan ya. Iya, amin. Kalau pendeta Gilbert bersedia ya malam ini ya siapkan datanya lah, kan di Bible lengkap tuh kejadian sampai Wahyu, carilah datanya di mana di situ perintahnya perpuluhan, persepuluhan apalah di situ ya. Cari di situ datanya yang akurat, bukan begitu. Yang valid lah supaya Banjuma bisa terkalahkan. Kan gitu ya Banjuma ya? Iya, betul. Ya, gitu. Yang kocak ini Bang Andi, yang kocak itu apa? Dia bilang, iya, kalau kalian ingin apa namanya ya, pengen nggak 10, ya udah 2,5 aja. Ya, itu Tapi dasarnya sembahyangnya itu. 5 kali. Ah, bilangnya kan gitu ya, sembahyangnya 5 kali. Itu yang harus saya tanya. Ah, Nah, atau kalau besok itu dia menjawab saya 2 Korintus 11:8 udah selesai perkara. Kami pulang. Bang Suma kalah berarti. Bang Suma, kamu tidak punya hak untuk meminta saya dalil perpuluhan. Kenapa? Karena saya punya dalil sendiri. Apa dalilnya itu Pak Pendeta? 2 Korintus 11 nomor 8. Apa sih? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Oh, Lah, itu- Banjuma langsung kalah itu. Saya kalah kalau itu yang dia pakai. Ini perintah dari Nabi kami, Rasul kami, 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok, dalam bahasa Yunani sulao. Sulao itu merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Artinya perpuluhan judulnya, tapi ternyata kamu perampok. Saya pulang langsung. Oh, ternyata mereka ini adalah perampok-perampok. Kan gitu. Ya. Tapi kalau Anda mengatasnamakan perpuluhan, pertanggungjawabkan. Di mana dalilnya? Perpuluhan itu bisa bergeser ke bangsa Batak, bahasa yang lain, bangsa lain. Mana? Adakah? Kalau nggak ada, berarti perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi. Kecuali Anda menggunakan 2 Korintus 11 nomor 8, saya langsung balik kanan. Siap komandan, saya pulang. Saya tidak mau mengganggu pekerjaan Anda sebagai perampok. Mari Kidi. Iya, iya, iya. Kalau itu yang dia pakai, kita mau apa? Selain itu nggak ada alternatif. Ya mau kemana? Mau kemana dalilnya? ada gini Gurunda. Kemarin kan aku juga kontorin Koh Dondi tuh waktu ngobrol. Jadi aku mencoba membela. Iya. Itu perpuluhannya bukan perpuluhan Taurat, tapi perpuluhan kasih. Nah, gitu. Dalilnya? Ya eksegesis. Emang perpuluhan kasih bisa di 10% kan? Ya, Iya memang bisa. bisa. Gimana mau ukurnya Dalilnya? kasih? Gimana kasih itu bisa diukur? Dalilnya gini, sebenarnya Yesus itu mintanya 100, tapi kami pendeta baik, kami ngasihnya cuma 10, gitu. Terus kenapa hal seperti ini yang tidak ada dalil pembenarannya Anda gunakan menilai kami? Loh, ya kan kita kan biasa gitu, nggak tertulis kita imani. Jadi ya Ya sudah gitu kalau juga begitu Islamnya. ya. Ayo udah sini borgolnya berarti. Anda pantas di borgol. Anda berbicara tanpa data dalil. Sebenarnya gini sih loh ya. Oh, si Gilbert ini silakan saya mau perpuluhan kayak di dalam gereja. Yang penting jangan Anda singgung-singgung zakat, sama Anda sepertinya melecehkan sholat, melipat kaki lah, mempraktekkan pula lagi. Ini yang membuat kami marah, kan gitu. Sekarang saya minta, itu yang pertama. Sekarang saya minta bagaimana cara Yesus mempraktekkan maju ke depan, berdiri, mengangkat tangan, kemudian sujud. Coba Anda praktekkan. Nah, itu bagaimana? sujudnya sujud rohani. Nah, bagaimana caranya Yesus menyelesaikan ibadah sujudnya? Coba Anda praktekkan. Ayo, bagaimana kaki Anda ketika Anda sujud? Sekarang Anda coba berdiri. Apakah Yesus selamanya sujud atau berdiri? Sekarang Anda berdiri dari sujud Anda. Saya minta langsung berdiri. Saya minta langsung berdiri. Apa yang Anda lakukan? Dari sujud langsung berdiri, apa yang Anda lakukan? Praktekkan sekarang. Baru kita videokan.
Nanti kayak Inilah harusnya kalian, kalau kalian umat taat, seperti inilah harusnya kalian praktekkan dalam beribadah. Sujud langsung berdiri, itu kaki tak, bukannya terlipat itu, langsung kena asam urat. Artinya ada duduk di antara kedua sujud. Duduk dulu. Ada. Enggak usah, karena enggak ada diperintah, enggak ada tertulis, langsung aja berdiri, silakan. Nggak bisa lah. Nah, orang sudah berat bobotnya 300 kilo gitu, gimana langsung berdiri? Ayo. Gelinding ke belakang, nggak berhenti. Gitu. Ini nih, kena dia nih. Harusnya Anda praktekkan ini cara ibadah, bukan hari-hari. Apa dia bilang? Di dia katanya. Apa tuh? Apa? Cara ibadah mereka itu apa? Cuman datang, duduk, apa segala macam. Kita santai duduk gitu kan. Enggak, kita santai Kalau- sekali seminggu. Jadi gini, kalau aku lihat dari bahasanya itu, Pendeta Gilbert itu melihat karena kita zakatnya ditariknya itu hanya 2,5 dari penghasilan, sehingga pikiran pendeknya Pendeta Gilbert itu akhirnya ibadahnya 5 kali sehari gitu. Nah, kita 10 ya, kita jadinya seminggu cuma sekali gitu. Sebulan sekali, tapi ibadahnya seminggu sekali kayak gitu. Dia belum tahu Usulan kali. aku Gurunda sama Bang Andi, usulan aku gini, kalau gitu supaya kalian nggak ibadah sampai mati, langsung aja 1/70 gitu kan. Ya. Iya, daripada 10-10 kalian masih ke rumah ibadah, langsung 1/70 atau enggak 1/100. Nah, itu enak tuh. Nggak perlu kalian nginget Tuhan kayak gitu tuh. Betul. Jadi mereka misalnya 10%, 10% sebulan. Bayarlah 100%, berarti untuk 10 bulan kalian udah ke gereja. Gitu. Ya kan? Enggak. Memang ini si Gilbert ini memang nggak ada mati akalnya di situ gitu loh. Dia nggak pernah bertanya dulu 2,5% zakat itu per hari, per bulan, atau per tahun. Dia nggak ngerti di situ. Padahal ini per tahun. Itu pun kalau bisa dikalikan ya dengan 20 dinar ya, disetarakan dengan harga emas itu kurang lebih 85 juta. Itu baru bisa keluar 2,5%. Itu kalau kita punya harta di setiap akhir tahun, per tahun itu, bukan per hari, bukan bulanan. Jadi kalau kita punya tabungan cuma 60 juta ya enggak wajib zakatnya keluar 2,5. Gitu loh, dia nggak paham itu Bang Juma. Jadi asal ngomong dia. Ya dia ngeliatnya gitu. Oh, Islam bayarnya sedikit, jadi ibadahnya ya 5 kali sehari gitu. Gitu dia mikir. Dia pikir 5 per hari kali kita keluarin 2,5 nenek. Aduh, ada aja. Melecehkan sholat, nggak ngerti zakat, diomongin. Kita beda kelas. Anjay katanya. Ada kata anjay kan? Gitu, anjay gitu. Pendeta kayak begini kok. Tapi berbagai sorotan pendeta di luar sana udah banyak kok mereaksi dia. Banyak sekali yang tidak setuju dengan dia tuh. Iya. Ya semoga saja sih dia bisa welcome ya besok ya. Siap. Semoga saja dia bisa welcome besok. Ya, tapi kalau menurut saya sih mau welcome mau enggak, ya proses hukum tetap jalan. Ya semoga LP-nya ini dipelajari benar-benar. Kalau memang nanti memenuhi unsur ya terusin aja ke pengadilan. Kalau Anda sudah berkunjung ke rumahnya Pak JK di Jakarta minta maaf, ya monggo saja, itu usaha Anda. Tapi minta maaf itu ya boleh-boleh saja, tapi unsur pidananya nggak pernah akan hilang dalam hanya minta maaf. Gini bahasanya Bang Andi. Permintaan maafmu kami kasihi, tapi hukum tetap berjalan. Nah, kan gitu bahasanya ya. Mereka kan gitu ya. Itu bahasa awam, tapi bahasa hukumnya nggak begitu. Iya kan. Biasanya kan gitu. Mereka kan apa ya? Kalau misalnya di kalangan Kristen itu ketika udah main hukum, katanya mengasihi. Iya, kami mengasihi, tapi hukum tetap berjalan. Nah, inilah tuai sekarang. Tapi permintaan maaf itu bisa ada unsur di dalam hakim memutuskan. Ada hal-hal yang meringankan terdakwa karena dia menyesali perbuatannya dan minta maaf. Berbeda sama si Kace kemarin di sidang di Ciamis,
tidak ada satupun unsur yang meringankan karena dia tidak pernah minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya. Itu perbedaannya saja. Begitu. Paham ya teman-teman ya di sini. Begitulah yang dilakukan juga oleh Ustadz Yahya Waloni dalam persidangan. Dia mengakui kesalahannya dan minta maaf dan tidak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi hakim ada berpandangan dalam memutus bahwa ada hal-hal yang meringankan. Dan kooperatif dalam persidangan, tidak berbelit-belit kalau ditanya. Berbeda dengan si Kace, ditanya kiri jawab kanan. Bersama dengan pengacara yang kemarin, akhirnya ya dengan legowo jaksa penuntut umum menuntut 10 tahun, ya hakim mengaminkan 10 tahun. Terus dia lagi banding di pengadilan selanjutnya ya ingkrah 6 tahun. Sekarang udah berjalan berapa ya si Kace ini ya? 6. Udah jalan 2 ya, paling 1-2 tahun lagi lah kalau ada remisi-remisi gitu. Enggak, kalau dia sudah menjalani 50%, misalnya 3 tahun, dia berkelakuan baik, dia bisa minta PB, pembebasan bersyarat. Seperti yang dilakukan oleh si anak Batak kemarin. Dia kan ingkrah, putusannya 1 tahun, dia menjalani 6 bulan, dia PB dikasih. Begitu kira-kira. Ya, sama ini juga ya yang aku tanggapi tuh. Pas dia bilang, kan dia pertamanya gini waktu video diputar itu. Ya, kalian nggak mau bayar perpuluhan? Boleh nggak bayar perpuluhan, tapi kalian bayar 2,5 gitu. Gitu dibilang. Jadi seakan-akan itu, ya udah kalau lu nggak mau bayar perpuluhan ya lu pindah agama aja. Ya itu. Gitu. Artinya maksa banget gitu loh orang bayar perpuluhan. Iya, didesak banget. 2,5. Ya udah bayar 2,5, tapi ibadahnya 5 kali. Waduh, itu Islam banget, hanya disuruh ke Islam yang nggak mau bayar Disuruh ke perpuluhan. Islam. Tapi yang paling parah itu melecehkan, lipat kaki ini dan seterusnya, itu juga nggak bagus Iya. lah. Terus yang terakhirnya harus lipat kaki, aduh, gitu dia. Nah, iya, badan lu bulat, belum pernah lagi. Tapi kami udah punya saksi yang bisa memberatkan kok. Pak Pendeta Henry Tan udah siap. Pak Henry Tan juga seakidah kok. Bukannya saya bersedia menjadi saksi untuk meringankan, malah menjadi saksi memberatkan. Ada aja di HTD ini. Seneng banget dia dibenci sama sesama kaumnya tuh, seneng banget tuh. HTD tuh. Karena HTD pemain dia nggak pernah menyentuh-nyentuh hal itu gitu loh. Tetap juga kan sama-sama hidup, sama-sama sehat. HTD is the best. Ya udah cukup ya. Biar cuma istirahat mempersiapkan untuk besok. Untuk besok ya. Gurunda ini ya, mic Bluetooth jangan lupa Gurunda. Karena sayang banget kalau videonya bagus suaranya nggak ada. Ya, mudah-mudahan kan besok banyak tuh yang ormas-ormas yang datang, banyak juga dari ada beberapa wartawan dan juga dari pengacara, ada dari luar juga banyak, insya Allah. Cuman kiai kita katakan kalau bisa dibatasi aja dulu jumlahnya, jangan sampai ramai karena nanti akan memancing yang lain gitu. Ya saya iakan karena hanya dua pernyataan sikapnya dia dan permohonan maafnya, kemudian mau berdialog tentang perpuluhan dan zakat. Mantap. Dan juga nanti akan kuperintahkan mempraktekkan Yohanes 14 dan 11 bahwa dunia harus tahu bahwa aku Yesus adalah melakukan segala perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. 1 Yohanes 2 nomor 6, 2 Yohanes 1 nomor 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku ada di dalam Yesus, maka dia juga harus melakukan hidup seperti Yesus hidup. Nah, ketika Yesus hidup, dia ibadahnya berdiri, sujud. Nah, coba praktekkan kepada saya. Buka juga celananya Banyuma. Disunat nggak seperti Yesus? Nah, itu dia makanya. Harus gitu, harus dipraktekkan. Iya, mantap. Wah, besok seru nih. Semoga lancar video, audio, dan susunan ya yang harus dipenuhinya. Amin.
Yaudah tuh, ya gurunya istirahat ya Ivan ya, izin ya. Yang di Tapi bawah. memang saya himbau kepada saudara-saudara saya di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ya. Saya sekarang ada di Rapocini nih. Ya, nggak jauh kok dari tempatnya besok, tapi mohon maaf kami nggak beritahu TKP-nya di mana supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, nggak boleh terlalu ramai. Itu himbauan daripada ustadz-ustadz ulama-ulama kami di Makassar. Ya cukup beberapa orang saja. Jadi mohon yang tahu TKP nggak usah terlalu banyak yang merapat. Kira-kira gitu. Aku dari Rapocini Banyumas. Iya, Masya Allah. Bang Hani Makassar? Ya iya dong, udah berapa hari aku di Makassar. Oh, Masya Allah, siap. Ngeprank ini. Udah lah. Habis di Rapocini aku mau ke rumah Hobbit. nih. Iya, jalan sekarang. Besok pagi turun lagi gitu ya. Ya wes lah ya, kita tutup ya. Iya. Wah, guru nggak rela nih, pengen sampai subuh berarti. Gimana nih? Langsung ada, baju dibawa langsung ada beberapa Rapocini. Rapocini Merapat. Dekat padahal dari Rapocini, bahayanya. Ya mudah-mudahan timnya Pak Pendeta itu bisa menyadari bahwa kesalahan ada di pihak mereka kan. Jadi tidak perlu ada perlawanan dari mereka, karena kita datang juga aksi damai kok. Kita datang aksi damai bukan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ini. Ya hanya mempertanyakan saja apa alasannya Anda mengatakan itu kan gitu. Teman-teman, kita punya markas di Makassar itu. Di situ ada kantor pusat Makassar Mualaf Center Indonesia. Nggak jauh dari Jalan Landak. Faisal 7 langsung ke dalam deh. Faisal 7 terus begitu. Sebelum veteran Anda belok kiri dikit di dalam dekat Depkes. Nah di situ markas kami. Ya saya sekarang di sini di markas MCI. Wah enak di situ Pak, aman Iya, kalau di situ. aman kalau di situ. Jangan ke Ablam. Jangan. Gue sekarang cepat banget pindah tempat ya. Iya, Baru kayaknya sini. Bang Andi kemana-mana bareng Doraemon sekarang. Ada pintu kamana wae. Ya udah tutup lah, biar nggak kebanyakan lantur gitu. Gue ngantuk ini. Ya wes ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ikhwani fisabilillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah ya khairul ummah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Manusia sama tidak sama, manusia esensi bukan iya, apalagi perbedaannya kalau analogi itu apple to apple Bang, apple to apple, bukan apel by durian dengan durian. Nah saya tadi bawa analogi esensi saya sebagai manusia, saya manusia, Bang Jibril manusia, Anda manusia, itu satu esensi. Esensi apa? Manusia. Tidak ada yang lain lagi Bang. Esensi apa Ya, lagi? tapi Saya kamu bukan membawa esensi. tiga individu yang terpisah. Kalau Karena- dalam Tritunggal, tidak ada yang terpisah. Sebentar Itu dulu, perbedaannya. sebentar. Itu nanti kita masuk ke sana. Saya bertanya kepada Anda, ketika saya bukan Bang Jibril, gini loh ya, saya belum masuk ke poin saya tentang analogi ini. Anda sudah lebih dahulu mencegat saya berbicara tentang analogi. Saya mau luruskan analogi saya ini tepat atau tidak Oh, saya berdasarkan bilang tidak kesepakatan tepat. kita. Udah, Oke, di simpel mana aja. tidak tepatnya? Bentar, di mana tidak tepatnya? Karena tadi Rifa membawa orang-orang yang berbeda Individu yang yang terpisah kan? Oke, Iya. saya tanya. Tapi Ketika dalam Yesus konsep mati di tiang salib, Tritunggal, enggak, oke, udah. jangan lari ke sana dulu. Jadi, Hah? tapi dalam konsep Tritunggal tidak seperti itu, mereka Oke, berbeda saya tapi tidak bisa paham. dipisahkan. Dalam konsep Paham, Mbak? Trinitas kan tidak berpisah tuh antara Bapa dengan Iya. Yesus, betul? Tidak berpisah ya? Dengan firman, Dengan firman. dengan anak, ya. Dengan anak. Ketika Ya. Yesus mati, Bapa mati tidak? Oh tidak dong. Nah, kan katanya tidak terpisah. Gimana sih? Inilah kadang-kadang ya. Mana yang betul ini? Yang- Terpisah atau tidak nih? Yang tidak terpisah apa sih sebenarnya?
Ya tidak Ya terpisah itu silakan kan. Anda apa yang tidak terpisah? Iya, hakikatnya satu, tidak bisa dipisah, tidak bisa Hakikat itu dipotong-potong. apa sih, Bang? Hakikat itu apa sih? Hakikat Sesuatu itu yang bicara yang yang- benar tentang sesuatu. Hakikat Bapa dengan Yesus sama tidak? Esensi lah, esensi ya. Kita Oke. bicara esensi. Esensi Esensinya Yesus sama. dengan esensi Bapa sama. Oke. Bapa punya sifat kemanusiaan tidak? Loh, kok ke situ bawanya? Ah, kan? Bukan masalah itu. Kan? Coba Esensi lihat nih. keilahiannya, Saya tanya, keilahiannya yang Bapak- tidak bisa dipisahin. Bapak yang ilah. Karena Makanya sama. kita buktikan, Bang, hakikat. Kayaknya kita udah muter-muter dari Riva. jangan- Kamu kayak bukan nggak no, paham. no. Saya tidak muter-muter. Saya hanya membuktikan bahwa apa yang kalian sampaikan itu bertentangan dengan banyak hal. Ketika Anda bicara tentang hakikat, Bapa dengan Yesus sama hakikatnya? Bapak dengan Sama tidak? firman. Ya, Yesus. Kenapa kok nggak mau menyebut nama Yesus? Faktanya Karena dia adalah nanti Yesus kok. misleading karena Nah, kalian kan kan? melihat Yesus dalam Firman satu ini sisi Yesus bukan? kemanusiaan. Firman Yesus tidak. Ya, oke, kita sepakat. Yesus itu Nah, binatur. salah itu lagi aja. gue. Salah lagi gue. Coba lihat teman-teman. Siapa yang lari-lari coba teman-teman? Saya ini orang yang Enggak. mempersimpelkan, Gini, dia mempersulit. Kalau kamu nanti bicara hanya Yesus, orang akan memandang Yesus itu dari sisi kemanusiaan aja. Ya udah, Tapi kalau firman, kita bicara firman. firman, Firman yang kita jadi jelas manusia. berbicara tentang Yohanes Allah. 1:14 itu fakta ya. Itu dalilnya ada. Firman itu menjadi manusia. Firman yang jadi manusia ini hakikatnya sama tidak dengan Bapa yang tidak menjadi apa-apa. Iya betul. Iya betul. Sedangkan kata-kata firman jadi manusia sementara Bapa tidak menjadi apa-apa itu sudah membedakan hakikat, brother. Loh, Apa itu perbedaannya? bukan masalah Sebentar hakikat dulu. di situ. Loh, Jadi tadi ngaco. Bukan masalah katanya hakikat, iya. itu bukan masalah persoalan hakikat. Gimana sih? Apa arti Aduh, hakikat kok coba? kacau, Apa Rifka, arti kayaknya hakikat? kamu Ya belajar udah deh makanya jelaskan masalah. hakikat. Jelaskan hakikat artinya apa? Iya, bukan Hakikat apa? hakikat itu tidak berbicara tentang tidak bisa menjadi apa-apanya gitu loh. Hakikat itu Saya bahan sedang dasarnya bicara sama. apa hakikat Bapa? Hakikat apa Bapa apa? Allah. Allah. Allah yang Yes. apa? Allah yang apa? Sama dengan Allah yang Yesus. Sama dengan kealahan Yesus. Sama dengan Allahnya firman Oke. itu. Firman itu kan Berarti Allah. Allah Bapa juga manusia ya? Loh, jangan dibalik-balik begitu. Teman-teman lihat, loh. teman-teman ya. Kamu main-main. Teman-teman lihat. Teman-teman lihat, Aduh, teman-teman Rima, ya. Kamu bermain Hakikat bukan berputar-putar bermain. gitu loh. Saya membuktikan bahwa Karena kalau kita penjelasan bicara Anda itu Yesus, terbantahkan dengan Dengar. logika Kalau kita dan bicara bahkan- Yesus, itu udah dua subjek yang berbeda. Itu belajar kristologi. namanya. Oke. Tapi kalau kita bicara Saya paham Tritunggal, teologi dengan kristologi. Saya itu justru teologi. sedang membuktikan ada kristologi dan teologi saja itu sudah bukti bahwa Kristus dengan Theos itu bukan sehakikat karena namanya saja sudah beda loh. Esensinya saja sebenarnya sudah beda. Anda paksakan esensinya sama. Kristologi bicara tentang Kristus sebagai Mesias yang udah kalau manusia nggak mau yang terima nggak apa-apa sih. Saya capek. saya bukan masalah Oke, sedikit silakan bang, yang lain aja. sedikit belum clear. Ini jadinya Saya- kita yang oke. berdebat nih. Kamu kan Nggak bilang apa-apa. bahwa kami sesama Saya Kristen adalah saling orang yang bertajam. akan senang sekali memiliki teman diskusi. Ketika teman diskusi itu adalah teman yang Iya, jujur tapi ya. kesannya Tapi kamu saya tidak akan mau mendebat. mendengar ya. Bukan tidak mau mendengar. Kita kan sedang berdebat di sini. Saya memperdebatkan penjelasan. dengar aja penjelasan Nggak bisa, kita. itu setuju nggak gereja. setuju, itu Itu catat di- aja. itu di gereja Itu aja, kalau gitu. sebatas itu. Nggak bisa. Kalau kamu Ini nggak kan percaya, room nggak diskusi, room terima, debat. Gini just loh make a bang. note, and one day kamu bisa konfirmasi ke Abang orang yang lain. harus ini, jangan saya Gitu yang dong, abang Reva. atur. Ini kan peradaban Jangan yang saya. malah kita yang beradu, kita kan nggak seiman. Bang, Betul saya sedang menyelamatkan peradaban. Saya di sini Astaga, peradaban orang yang apa kamu? loh, Aduh. peradaban adalah Udah, aku orang capek. yang Yang lain aja yang bertanya ke Udah, saya. abang mute dulu deh. Iya, saya ngomong jangan di. Saya pemilik koma loh. Mau saya di sini pardu itu urusan saya loh. Sebentar yang lain. Yang lain Jadi sebentar. berdebat. Yang lain sebentar. Izin minta maaf dulu. Yang lain sebentar dulu. Saya belum selesai. Gini teman-teman. Santai-santai, Pak. Saya dengan Abang Oten memang sudah masuk ke ranah perdebatan. Yang saya debat bukan iman dia. Yang saya debat adalah penjelasan dia tentang iman dia. Itu hak saya. Saya manusia yang diberikan Allah akal dan hati nurani. Ketika saya bertanya kepada Abang Oten, dia Sebenarnya bilang, tuh mendebat itu nggak Kan? boleh dalam Loh, ranah diskusi. siapa Itu kamu bilang? hanya mendengarkan Itu penjelasan akademis. dari pihak yang Kak, itu abang kembali ke abad penjelasan dari 16, pihak yang Bang. beriman. Bang, Nggak boleh kalau kamu abang melarang mengajari itu perdebatan, kepada abang kami. kembali. Bang, kalau abang Oh, begini nggak loh, boleh, kan? ber- Kecuali brother, kamu ada dalam konteks iman itu. Brother, Kalau saya brother. berdebat dengan Pak Sardiono, it's okay. kalau Karena brother sama tidak bisnis. mau, Sandro, shh, dulu, saya tidak izinkan yang lain dulu. Please tolong dong, belum selesai.
Saya belum, saya mau pamit dulu. saya belum ke, aduh ya ampun, bisa nggak Gimana sih? konsistensi? Saya mau bicara dulu, belum selesai. Kenapa sih brother, please dong, sabar dong kalian. Saya pamit Kalau nggak keluar sabar, dulu. oh ya udah Sandor pamit lah. Ya. Ya, bentar. Gini ya teman-teman, saya sudah masuk ke ranah perdebatan betul. Sebentar, anak saya nangis dulu, bentar. Oke, silakan Bang Ben dulu mau menambahkan apa ya? Sebentar. Ya, saya dikit aja ya. Tadi saya tertarik dengan statement dia tidak terpisahkan. Ini saya pakai aja ya. Ketika prosesi pembaptisan di Sungai Jordan, ketika sang anak ini ada di sungai, sang Roh Kudus ada di awan-awan, dan Bapa ada di kerajaan surga. Ini satu waktu loh ya. Tapi berbeda tempat, berbeda ruang. Pertanyaannya di mana letak ketidak terpisahnya? Sedangkan dalam ruang yang berbeda. Coba dipikir. Udah. Apakah ini sesuatu bentuk tidak terpisah? Bukan. Yang satu di sungai, yang satu di Allah itu awan-awan. roh. Allah itu roh. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi Iya. Bapa, Roh Kudus dan Firman yang ada dalam Yang diri di Yesus sungai dengan yang di itu awan-awan tidak sama nggak? terpisah. Tidak terpisah. Saya tanya. Yang di sungai dengan yang di awan-awan sama nggak? Yang di sungai itu kan Sebelum tubuhnya lanjut, Yesus. Bang Jibril kondusifkan room ya, Bang Jibril, please Bang Jibril monitor. Iya. Bentar Bang Ben, Bang Jibril kondusifkan ya, izin ya kalau ada yang tidak sesuai Aku udah nggak jalur. lama lagi ya, udah pagi nih, sudah. Ya, jadi kita tahu ada satu yang di sungai, satu tempat di sungai, satu tempat di awan-awan, satu tempat di kerajaan surga dalam satu waktu yang sama. Bagaimana mungkin ini dikatakan tidak terpisah ketika dalam waktu yang sama ada 3 dimensi ruang yang berbeda? Coba sebutkan dimensi ruangnya apa, yang mana aja? Satu di sungai, satu di awan-awan, satu di kerajaan surga. Apakah ini tidak terpisah? Kalau kamu berpikir ketiganya itu adalah materi, ya materi memang materi akan kenyataannya. berlokasi, Kan terlihat punya itu. titik geografis. Tapi kita bicara Allah yang adalah roh, yang tidak Bentar, terbatas yang di ruang sungai dan ini waktu. ada titik geografisnya nggak? Tubuh Yesus ada titik geografis. Nah, Tubuh Yesus bukan firman Allah. tubuh Kamu Yesus. bedakan. Loh, berarti manusia ini bukan firman Allah. Manusia itu kan menjadi manusia, menjadi terbatas, memiliki Iya, manusia ini koordinat. firman Allah bukan? Hologos, Bukan. sas egeneto. Tadi kita udah dijelasin dari awal bahwa firman Allah itu mengambil kodrat kemanusiaan. Jadi keilahian atau firman Yang Allah saya itu nggak tanya, pernah berhenti. manusia yang bernama Jesus ini firman Allah atau bukan? Yesus itu adalah manusia, Berarti bukan tetapi firman Allah dia. tetapi aslinya, saya pakai bahasa sederhana, aslinya dia itu adalah Allah, firman Allah. Firman Iya, Allah yang firman mengambil rupa Allah kemanusiaan. yang menjadi manusia. Iya, Saks mengambil rupa egeneto. kemanusiaan. Yes. Artinya manusia ini adalah firman Allah, benar nggak? Nggak bisa begitu cara bicaranya. Loh, Karena kamu akan berpikir bahwa firman itu melebur, firman berubah Allah wujud menjadi yang daging. menjadi Iya, kamu akan misleading. saks, menjadi daging. Coba dipakai logikanya. Jadi Yesus itu adalah Allah sekaligus manusia. Allah manusia Coba dipakai logikanya, simbolnya. bentar Bang. Enggak, jangan pakai logika, jangan pakai logika, Loh, pakai kalau iman. pakai logika terus bagaimana cara kita mencerna sesuatu itu? Kalau nggak Pakai wahyu logika. firman, pakai firman. Apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Iya, wahyu, ini yang dikatakan oleh Allah. firman. Iya. Firman yang saks egeneto, menjadi daging. Iya. Artinya daging ini firman bukan? Daging tetaplah daging, firman tetaplah firman. Tapi firman dan daging itu menjadi satu pribadi di dalam nama Yesus. Kok beda dengan Yohanes 1:14? Apa Hologos dikatakan di sana? yang saks egeneto menjadi daging. Iya, menjadi daging itu jangan kamu Nah, pikir dia berubah Kalau wujud. firman menjadi daging, berarti daging ini firman berubah bukan? wujud bukan, tapi dia Allah itu mengambil. Jadi Allah itu tetap Allah, kemudian dia menambahkan kodrat kemanusiaan ke dalam dirinya. Jadi Allah Bang. itu ada di sana,
Tetapi yang bentar, kita lihat sekarang Bro adalah Otentik manusia itu. fokus dengan John 1:14 dikatakan bahwasanya Logos ini menjadi daging, saks, bener nggak? Menjadi itu harus dipahami ya, bukan berubah ya, tapi mengambil. Kok bisa, dari mana dari kata mengambil? Inkarnasi, inkarni. Di situ, dalam. di situ saks egen itu loh, nggak ada kata mengambil di situ. Inkarni dalam bahasa Latinnya incarne. Incarne Nggak ada kata itu inkarni di dalam John daging. 1:14. Saks Iya itu egen badanannya. Sarx egeneto, sarx daging apa tuh? Sarx itu daging ya. Ya, Menjadi saks daging ya. daging. Nah, Egeneto menjadi. iya. Menjadi itu bukan berarti dalam konteks Allah itu berhenti menjadi Allah, kemudian dia menjadi manusia, bukan itu. Karena Allah pada Saya tidak hakikatnya saya tidak pernah saya berhenti tidak menjadi bicara tentang berhenti menjadi Allah. Yang saya highlight di sini Karena adalah- nanti kenapa saya berbicara itu? Karena kamu akan berpikir yang di sungai itu betul-betul hanya manusia top. Jadi ada titik koordinat. kan Firman sudah menjadi manusia, bener nggak? Iya, tetapi firman Allah itu ada di situ, tidak dibatasi ruang dan waktu. Loh, Firman ini menjadi manusia kok. Ketika Iya, firman menjadi yang ada di manusia, dalam diri Yesus berarti itu manusia tidak itu Firman menjadi bukan? tidak menjadi fisik, tidak menjadi materi. Loh, berarti tetap dia firman tidak Allah, menjadi daging, cuma gitu. dia menampakkan diri kepada manusia dalam wujud manusia. Jadi Kok Yesus itu menempa- harus dilihat dalam dua sisi, dua natur, Allah dan Kok menempatkan manusia. diri dalam wujud manusia, Bang? Di situ tertulisnya saks egen itu menjadi daging. Iya, mengambil rupa manusia. Ini kamu kok balik-balik lagi kayak nggak mau mengerti. Jadi Loh, firman soalnya Allah tertulisnya itu, teksnya seperti itu, Bang. iya itu bukan yang kita mengambil jelasin ke rupa, kamu. Bang. Jadi firman itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ya. Allah itu menjadi daging. Menjadi daging di sini adalah firman Allah yang kekal itu yang Ya. tidak bisa hilang menjadi Allah itu tetap sebagai Allah menjadi daging, menjadi Nah. kelihatan, menjadi kelihatan Menjadi dalam daging, wujud kan? Yesus. Gitu loh. Dia menjadi Paham daging nggak? kan Firman? Bener nggak? Iya, firman Berarti menjadi daging, daging ini tapi firman jangan bukan? kamu berpikir gini, jangan kamu berpikir firman itu hilang, sehingga nanti kamu hanya berpikir Yesus secara materi. Ini yang membuat kamu misleading, sehingga Teksnya kamu bunyinya berpikir gimana, ada Bang? 3 dimensi. Hologosnya apa? Saks egen itu menjadi daging. Udah, kamu udah Sesuatu muter-muter. kalau dikatakan menjadi itu berarti gimana, Bang? Berubah nggak? Apa? Apa? Sesuatu dikatakan Udah, kali 5 kali telur kamu menjadi menanyakan omelet, itu. berarti dia berubah nggak? Bukan seperti itu, makanya kamu salah berpikir. Loh, kok bukan Allah itu seperti tetaplah itu? Allah, firman Teksnya Allah itu tidak tertulis pernah gitu, berubah Bang. menjadi apapun yang lain, tetapi Beda, dia mengambil telur dengan omelet kodrat beda, Bang. kemanusiaan ke dalam dirinya sehingga dia menjadi terlihat. Yang terlihat itu dinamai Yesus. Paham nggak? Iya, makanya firman itu Oke, menjadi udah paham. daging, menjadi manusia, bener nggak? Jadi antropos. Iya, menjadi manusia, tetapi dia tetap Allah. Firman Allah itu tidak pernah berubah menjadi apapun. Berarti Nah, apa? yang daging ini adalah firman kan? Bener nggak? Nggak usah berputar-putar. Sekarang kamu tadi kan membawa konsep, berarti bagaimana mungkin ada 3 entitas di tempat yang berbeda. Itu yang menjadi salah. Karena mereka tidak di tempat yang berbeda. Firman Allah itu tetap roh, ya kan? Roh Kudus itu tetap roh. Bapa yang transenden itu tetap roh. Mereka tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi bukan di tempat yang berbeda. Dari mana Di Anda tempat bilang yang tidak di bersama. tempat berbeda? Yang satu di sungai, satunya di awan-awan. Yang di sungai itu yang kamu lihat itu Yesus secara fisik. Ini kamu balik lagi ke situ. Loh, Tapi firman Allah yang di dalam diri Yesus itu, Anda menabrak kitab Anda, Bang. Tetapi firman Allah yang di dalam diri Yesus itu tidak dibatasi oleh dagingnya Yesus. Enggak. Dia tetap tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Firman Allah kita nggak bisa batasi kan. Cuma firman Allah itu mengambil kodrat kemanusiaan menjadi terbatas. Makanya dibilang dia menjadi lebih rendah. Kalau firman Allah Dialah menjadi terbatas, berarti dia terbatas nggak? Bukan firman Allahnya, tapi dia Bukan Anda mengambil yang kodrat bilang. manusia yang Firman terbatas Allah mengambil menjadi kodrat kemanusiaan menjadi terbatas. terbatas. Daging itu menjadi terbatas. Anda bilang ya, firman Allah mengambil kodrat kemanusiaan untuk menjadi terbatas. Berarti dia terbatas nggak? Dagingnya, tubuhnya, manusianya terbatas. Nah, firman Allah berarti terbatas kan? Karena dia mengambil Orang dijelasin kemanusiaan berulang, menjadi terbatas. bukan firman itu yang menjadi terbatas. Anda blunder lagi nih. Manusia Kamu ini kayaknya lagi. gagal bukan gagal firman paham yang ya. terbatas.
Ketika itu Anda tidak pernah mengatakan terbatas. firman Allah mengambil kodrat Dengerin. kemanusiaan untuk menjadi terbatas, berarti firman Allah jadi terbatas nggak? Nggak pernah terbatas firman Allah. Loh, Firman Allah kan kekal. Anda bilang sendiri menjadi terbatas di situ, gimana sih? Dia mengambil kodrat manusia yang terbatas itu kemanusiaannya. Aduh, Iya ini orang betul, manusianya yang parah ya. terbatas bang. Aduh, Kalau capek. Tuhan Saya ya tanya, tetap Tuhan, manusia ini firman firman-Nya bukan? kekal. Balik lagi ke Manusia situ. ini Manusia firman ini firman bukan. Manusia ini firman bukan. Manusia dan firman Allah itu berbeda. Oh, berarti manusia ini bukan firman. Ini orang IQ-nya berapa sih? Loh, Anda jangan bikin saya tertawa. Ini tunggu. Udah ya, Gini ya. aku capek ngejelasinnya. Enggak gini. Silakan Bang Oten boleh turun karena juga Bang Sarden Ya. juga menyampaikan. Jadi gini teman-teman ya. Dari tadi saya mendengarkan kalian bilang Yesus itu kalau yang manusianya maka itu kemanusiaannya Dia kemanusiaannya. menolak paham Bentar sih saya dulu. bilang sih Ben Bang, saya lagi ngomong. Gini loh. Oke. Kita ini tidak pernah memperdebatkan kemanusiaan Yesus. Catat ya. Umat Islam dengan umat Kristen ini tidak pernah memperdebatkan tentang kemanusiaan Yesus. Yang namanya manusia ya terbatas. Ya, kita tidak pernah menolak kemanusiaannya Yesus. Kita tidak pernah memperdebatkan kemanusiaan Yesus. Kita sepakati sebagaimana dia juga mengatakan dia adalah manusia. Kita tidak pernah memperdebatkan itu. Ya, betul. Yang kita Nggak ada yang perdebatkan memperdebatkan adalah itu. keilahian Yesus. Sebentar dulu dong, Bang. Kalau kayak gini enggak percaya sama saya. Kalau kalian betul-betul ingin mengambil ilmu atau manfaat dari diskusi, kalau caranya semberawut begitu, tidak akan dapat manfaat. Yang ada akan Sebenarnya perdebatan nggak dan sembral sih, pertengkaran. Rifa. Cuma ya Salah pertanyaan itu tadi satu kan yang membuat muter-muter. rusuh adalah ketika yang satu bicara, satu lagi bicara. Dari tadi saya mendengarkan. Kalau TikTok enggak apa-apa, ada bantahan jawaban langsung. Itu tuh biasa itu, tapi enggak boleh lama-lama juga. Yang lain juga ingin bicara. Ketika Anda berbicara, kita diam. Ketika saya bicara, tolong diam. Nanti sanggah Oke, aku saya. izin dulu ya, Rifa. Aku udah Oke, Bang pagi Oten, banget ini. oke. Soalnya udah Jadi begini thank you ya teman-teman. atas waktunya. Ya, oke. Terima kasih juga ya penjelasannya. Jadi teman-teman, yang kita yang kita selalu perdebatkan ini adalah keilahian Yesus. Itu loh. Nah, teman-teman itu mengaku bahwa Yesus yang manusia ini ilahi dikarenakan dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 tadi, Yohanes 1:14 itu. Maka dia dikatakan ilahi karena dia adalah firman yang menjadi daging. Lalu tiba-tiba kalian bilang itu kemanusiaannya, daging itu adalah firman dari firman. Ini kadang-kadang saya bingung, kalian ini mau doktrin kalian itu kalian bantah menggunakan doktrin itu terbantahkan dengan data kalian. Baca 1 Yohanes pasal 14 itu dibaca baik-baik. Itu menjadi. Nah, kata-kata menambahkan natur, mengambil natur itu adalah kata konsep baru menghindari Tuhan itu dikatakan daging itu dikatakan Tuhan. Itu sebenarnya akan muncul konsep-konsep baru untuk menghindari blundernya secara logika penjelasan tentang Tritunggal. Dulu kita tidak pernah mendengarkan teman-teman Kristen menjelaskan bahwa Trinitas itu adalah natur ilahi yang ditambahkan. Belum pernah, baru-baru ini kita dengarkan. Kenapa? Karena kalau diimani Yohanes 1:14 itu secara tertulis, konsekuensinya apa? Daging Yesus itu juga ilahi. Lalu kalau kalian bilang itu kan kemanusiaannya, maka kalian juga blunder saat kami bilang kalian berarti ditebus sama manusia. Kalian bilang tidak, kami ditebus Tuhan. Nah, artinya apa? Jawaban kalian maju kena, mundur kena. Itu sebenarnya. Nah, diskusi ini untuk mengajak kalian, silahkan. Kalau ini ranahnya imani, jangan diskusi dengan kami. Kami tak paksakan. Tapi kalau kalian adalah orang yang berpikir ini tempatnya, silakan pilih. Jangan menjelaskan sesuatu yang akan kalian bantah kemudian. Pernyataan di awal kalian bantah dengan argumen kedua. Itulah yang disebut dengan logical fallacy. Ya, kontradiksi dalam premis-premis. Ya, mungkin itu saja. Saya tidak mau menggiring opini terkait Bang Oten. Saya hargai dengan cara dia menjelaskan, yaitu iman dia, kita hargai. Tapi kalian silakan simpulkan di mindset kalian masing-masing. Ya, logik, unlogic atau beyond logic yang disampaikan tadi ya. Itu hak kalian yang nonton 400 orang ini. Oke, sekarang saya izinkan Bang Sardion, mohon maaf ya Bang, karena waktu terpakai untuk TikTok diskusi dengan Bang Oten. Mungkin Bang Sardion ingin menyampaikan, meluruskan pemahaman kami juga, atau meluruskan Bang Oten tadi, silakan, monggo. Oke, terima kasih. Ya, saya hanya mau meluruskan aja ya. Tadi siapa tadi yang udah keluar itu? Bang Oten. Bang Oten. Bengkok
pokok kita menceritakan supaya untuk memberikan yang terbaik kepada kepada anak bangsa gitu. Saya kira begitu. Sorry ya, tadi hostnya kayaknya sudah ngantuk kali dia tuh. Enggak. Ya, satu lagi buat oten-oten yang kalau naik ke Komal terus curhat katanya mimpi-mimpi gitu. Sekali-sekali kalau boleh mimpinya tanyain ada 4 angka enggak? Kalau ada mimpi tentang angka boleh bicara di sini lah. Ada komen di bawah, kemasukan roh halus katanya dia. Kan 4475. Tapi kita hargai. Niatnya bagus. Cuman dia datang jam Iya. jam 4:30 di Makassar ini balas sinake. Ampun DJ. Padahal Bang Zuma tadi begitu jelaskan sama itu yang Katolik tadi. Sangat jelas itu yang dijelaskan ke Katolik tadi itu. Itu bapak-bapak yang Katolik tadi jelas itu berkaitan dengan kalau dia simak kalau dia simak dari di bawah tadi pasti dia paham. Iya. Siapa Yesus tadi itu? Siapa Yesus sebenarnya? Yang terakhir kan? Yesus atau antara Yesus sama Isa kan pertanyaannya apakah Yesus itu Isa? Kemudian dijelaskan bahwa Yesus itu yang intinya bahwa itu buatan. Itu tadi sesi terakhir itu tadi Bang ya. Sesi terakhir. Yang dia tanyakan siapa Nabi Isa? Siapa Nabi Yesus? Apakah Nabi Isa itu adalah Yesus? Itu yang dia tanya tadi. Siapa lagi namanya tadi itu? Siapa namanya tadi itu Bapak? Bapak siapa tadi? Sagala. Sagala Rimba. Katolik. Iya. Yang dari Katolik. Cocok. Jelas betul itu penjelasan tadi itu. Detail. Ketika Sungguh dia terlalu kalau tidak paham itu. Iya ya, dia tanyakan tentang siapa Nabi Isa kan? Iya, dia tanya siapa Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu Yesus? Betul. Lalu kemudian dijelaskan. Itu pertanyaannya tadi siapakah Nabi Isa kan? Iya. Jadi kalau Ibu Nona Medan tadi itu simak baik-baik, pasti jelas. Cuma mungkin baru datang mungkin dia itu. Sehingga dia mengulang lagi itu cerita. Tapi dia bilang dia sudah 1 jam di bawah. Berarti kalau begitu dia dapat penjelasan tadi. Dari tadi dia ngantri mau naik. Cuman pada saat teman-teman penuh. Oh gitu. Jadi bukan di unsur-unsur bale-bale itu tadi. Enggak, dari tadi mau diskusi kayaknya. Tapi dia mimpi. Kan Mimpi katanya kan. Apa tadi mimpinya? 4 kali mimpi. Mimpi iya kayak 4 gitulah. angka. Kalau bisa mimpinya 4 angka lah sekali-sekali. 4 angka. Tapi kalau menurut saya tidak ada bedanya dengan jenisnya Roy tadi juga ini. Cara-caranya Roy cuma beda-beda saja kan. Beda-beda cara saja. Tapi semuanya mirip-mirip. Roy tadi itu siapa? Nah, mirip-mirip juga itu tadi. Sama yang bercerita yang waktu bercerita awal itu halus, pelan, santai, ujung-ujung dia ngamuk. Iya Sama itu. Strategi Iya, dia kalau Roy itu berapa kali sudah dia datang halus. Akhirnya tadi tahuan aslinya kan. Ngamuk dia tadi waktu saya katakan bahwa apakah Tuhanmu bertelur atau beranak, ngamuk besar dia. Apa kau bilang? Kau bilang bertelur. Dari mana? Ya sekarang juga kau mengakui bahwa Tuhanmu punya anak. Dari mana kau bisa tahu? Kamu lihat dia beranak. Mulai juga dia emosi tadi itu. Padahal kan pertanyaannya kan sederhana saya tadi. Apakah dia bertelur? Apakah dia beranak? Dia persoalkan soal bertelur. Ini kan bertanya ini. Apakah dia bertelur atau beranak? Kan cuma itu saja pertanyaannya. Kalau dia beranak, penjelasannya panjang. Kalau dia bertelur seperti apa? Kira-kira begitu kan saja. Dia persoalkan yang soal bertelur. Dia tinggal mau cari remis. Iya. Dia mau cari remis saja itu. Itu dia masalahnya. Bagaimana ceritanya kok mau cari remis? Susah dia dapat remis.
Bang Zuma ini bukan kaleng-kaleng yang dihadapi nih. Dia dapat bemper hardtop ini. Mereka para OT ini dia ketemu ini bemper hardtop. Bukan bemper salah-salah ini. Baru belajar dia. Baru belajar. Sabar, Sat. Bukan penasaran kok ini nggak turun-turun nih penonton, udah tahu kita mau tutup. Kalian udah pada tidur atau bagaimana? Yang jelasnya Bang Zuma itu bertanggung jawab kalau besok ada yang dipotong gajinya karena terlambat atau yang tidak masuk kerja. Zuma bertanggung jawab itu. Iya, itu dia masalahnya. Saya yang siksa ini besok. Pimpinannya pada nelpon. Ini gara-gara apa kalian? Ah, ini bang, kita nonton ini bang. Ah, mati saya. Ini hampir tiap malam sepanjang puasa ini tidak pernah ada turun dari 2 juta ada dulu penonton. bang. Ada dulu pernah terjadi. Saya ditelepon dari orang Kalimantan. Telepon, ini siapa? Ini Bang Zuma ya? Bilang iya. Waduh Pak, saya juga orang Sulawesi Pak. Saya di Kalimantan ini kerja empang. Terus kenapa? Apa masalahnya Bu? Ada apa? Ini Pak, bapaknya anak Pak Haji katanya. Kenapa Pak Haji? Ada orang lewat di rumah, depan rumah naburu parang. Kenapa bisa? Iya, gara-gara kita berdebat. Nah, dengar kita berdebat baru kita sebut-sebut botak. Ada orang botak lewat, diburu parang sama bapak Pak Haji. Jadi kupikir orang ini bercanda kan? Kupikir orang ini bercanda. Jadi ibu ada aja. Ya ini ada bapak, ada Pak Haji di sampingku bicara. Maka aku tuh ada begini. Untung katanya saya tidak dapat itu ndi. Untung tidak ku dapat ndi. Kalau ku dapat ilor lenrah, kasih bengkak mukanya. Kenapa bisa Pak Haji? Jengkel saya sama si botak yang kau temani itu ndi berdebat. Tiba-tiba muncul orang botak di depanku. Kenapa bisa orang yang jadi sasaran ini? Nah, itulah kemudian bahayanya orang mendengarkan debat. Sama juga itu ada yang ngechat aku kan. Assalamualaikum Bang. Ya ini perkenalkan saya ini dari ini katanya gitu. Ya kenapa Bu? Bang boleh nggak minta tolong kali sama Bang Zuma. Kalau bisa labnya itu ya seminggu 2 kali lah. Kenapa? Bilang karena tiap semenjak nonton labnya Bang Zuma aku sering beli paket katanya gitu. yang bikin orang seru itu Bang Zuma dalam debat itu intonasinya itu enak, bagus. Intonasinya itu menekan, kemudian tarik ulurnya itu, kemudian memasang ranjau, memasang jebakan untuk pertanyaan-pertanyaan jebakan untuk masuk ke situ. Itu yang bikin orang tidak mau lepas dari Komal ini. Itu yang bahayanya itu. Intonasinya itu, apalagi kalau dia nadanya sudah mulai tinggi, awas. Merasa kok. Ujung-ujungnya itu nenekmu kiper itu. Ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya nenekmu kiper. Mati bijak. Lah di YouTube juga enggak turun-turun ini. 2000 orang ini mau ngapain ini? Itu dia, aku nunggu turun dulu ini. Belum berubah dari tadi saya lihat ini. Belum berubah ini, masih tetap 2.600. 2 juta. Udah ya teman-teman. Tidak sedikit loh itu 2 juta penonton itu. Selama bulan puasa tidak pernah turun dari 2 juta itu. Tidak pernah turun. Tadi 4 juta lebih. Apa tanggung katanya, mau sahur, mau nginap di sini. Mau nginap. Besok-besok tiba-tiba pakaian kita udah di luar pintu, mau. Besok hari pertama kerja loh teman-teman. Besok pertama kerja. Banyak tambah libur ini kalau begini, banyak tambah libur ini. Asal jangan di PHK aja. Artinya Bang Zuma dalam ini tidak bertanggung jawab kalau ada yang di PHK besok ini. Ini malah Bang Zuma bertambah tidak bertanggung jawab, 2,7. Gawat. Ini ada 2,7. Malah naik ini orang-orang ini. Ya Allah ya Karim. Ini Abang Window mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang Window. Abang Window, silakan Bang Window. Mumpung Bang Zuma masih ada ini, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Orang tidur juga enak ini. Window. Orang tidur ini.
Orang tidur. Lama. Udah yuk. Salam kenal ya Bang Revo. Saya ada kenangan waktu di Palu. Pakai LL. Oh, Kalau Revo Revo. itu motor Honda itu. Motor Honda itu, Bang. Oh, Revo. Iya. Betul juga Jadi ya saya motor. kalau saya suka itu kalau di bawah itu tulis host Otem ini host Otem. Kalau lagi sibuk cari orang yang mau naik. Lalu saya ngakak sendiri di ini ada yang bawah. komen. Aku ngisi kota seminggu 60.000 demi nonton debatnya Bang Juma. Kodong. Iya, bagus lah itu. Berapa? 60.000 sebulan? Seminggu. Seminggu berarti sebulan berapa itu? 240. 40. Ya, tapi kita dapat ilmu dong. Iya, kalau Dapat ilmu di sini. Iya, saat kalau kita wifi-nya berapa sebulan, Sat? Ya segitulah. Mana ada? Itu malah naik penontonnya 3.000. Kayak mana nih kita mau? Kita wifi dibayar di rumah ini jutaan per bulan. Begadang pula kita. Capek juga, nggak ada yang bikinkan kopi, namanya masih bujang. 3.000, Masya Allah. Gimana ini? Tapi tunggu dulu, Bang Zuma. Tadi itu yang Medan tadi itu bilang seperti Bang Zuma. Ini kan pasti ngerti ayat karena dari Kristen. Memang benar Bang Zuma dari Kristen. Itu apa dia tadi? Enggak. Makanya aku heran. Enggak, saya alhamdulillah lahir dalam keadaan muslim saya. Ya tahu dari mana dia tadi bilang Bang Zuma itu dari Kristen? Mungkin Dia karena sering klarifikasi baca itu, Bible. Bang Zuma berapa tahun lagi mondok, Bang? Mondok apa? Pesantren. Saya 6 tahun. 6 tahun. Iya. 6 tahun saya. Bacaan. 6 tahun Bacaannya saya. bagus. Saya 6 tahun. Tapi saya ketua preman di pondok. Iya, kelihatan dari modelnya. Kelihatan dari gayanya. Saya lihat itu video-video pertemuan di Jakarta. Oh, memang. Ini kalau cuma 2-3 ini yang kalau sama dengan Yahya Waluni bilang, kalau ada yang mau hadang saya pulang, saya cuma bersama istri. Kalau cuma 2-3, saya kasih patah-patah, dia bilang. Allahu Akbar. 3,6 ini yang mau nonton. Dari mana orang-orang ini? Kok belum tidur Ya. ini? Bukan Fans berat. Kok bisa ini? Kok bisa ya? Ini fans berat ini. 3,6 Ya, yang tambah, nonton ya. Masya Allah. tambah naik lagi. Bang Zuma Kalau masih ada mondoknya yang mau bertambah, tambah. di Mangkoso kah? Kenapa? Ini ada yang komen. Bang Zuma mondoknya di Mangkoso. Saya di pesantren Nurul Junaidiyah. Nurul Junaidiyah Lawo. Ya, ada kalian ada pertanyaan tentang Bang Juma, coba komen lah. Nanti aku tanyakan ke Bang Juma. Apa tuh? Siapa tuh ada pertanyaan teman-teman. Pertanyaan tentang apa? 7 gila. Naik 1.000 kayak mana ini? Besok kantor-kantor kalian itu tutup. Pimpinan semua pada ngamuk. Pimpinan semua pada marah. Kalian ngapain sih sampai pagi? Nonton Surabaya monitor, Depok hadir. Surabaya, ya ampun, Surabaya gaspol. Pengangguran semua ini katanya. Itu kata mereka. Ada komen pengangguran semua ini. Masa sih pengangguran? Aduh. Ada komen pengangguran semua. Bang Handi Pada ronda malam. Ini kata Ayu pada ronda malam. Ada Ayu di bawah. Bang Ronda Handi nih malam pasti katanya. berpikir Bang Handi nih. Waduh, kenapa saya turun ini tadi? Ternyata banyak penumpang. Atau komal-komal saudara kita yang lain udah tutup. Jadi teman-teman pada kesini. Kemungkinan sih. Kalau Bang Zuma masih bersuara, views makin nambah. Oh gitu ya. Kata Bang Coy Regar ya. Bancai Regar. Habis nonton bola mana kalah pula Indonesia. Kesini Bang udah Afi bubar Ahmad, sedih-sedih. Afi Ahmad kencang kali nih koinnya. Neneng, teneng. Iya. Keren, Thank you. keren. Aduh, Luar kita biasa. juga keciprakan rezeki ini kalau gini.
Dekat-dekat Bang Zuma ini banyak rezeki. Iya. Di YouTube juga kencang ini Rezeki. Wah, penontonnya. Gak mau tidur juga dia di YouTube. mereka juga rela apa ngasih-ngasih bantu-bantu koin ini karena mereka juga tahu bahwa Bang Zuma itu banyak bantu fakir miskin dengan koin ini. Itu yang mereka ketahui, yang kita Oh, iya. ketahui begitu. Betul. Insya Allah. Banyak bantu itu para apa mualaf itu kan juga yang mereka pasti banyak masalah mereka yang mualaf itu. Oh, kalau kita mau ceritakan tentang masalah di lapangan, kepala pusing. Pening kepala kita. Pening kali. Udah henti-hentinya itu masalah. Tapi Gara-gara namanya kita, nyimak komalnya Bang Zuma, ada yang komen, gara-gara nyimak komal Bang Zuma, saya lupa cari istri. mati meja. Jangan cari istri, Bang Zuma saja belum beristri sampai sekarang ini. Iya, Ada yang mau daftar maju. Iya, Masya Allah. Moi, Umar Sanuasi. Nah, ini Tapi host ini Bang Zuma tidak boleh disampaikan bahwa belum menikah, ini bahaya. Tambah banyak nanti viewernya nih. Ya rata-rata nanti cewek semua nanti yang Iya. Iya, betul juga. nanti kalau Bang Zuma dapat 4, ya opor bagi lo juga ke kita kan? Asik. Ternyata diam-diam teman kita ini juga mau. Allahu Akbar. Diam-diam ternyata juga berminat dia. Tadi yang lucu itu, yang terkait dengan saya katakan apa tadi itu, bertelur tuannya, ngamuk langsung dia. Saya juga kaget. Ngamuk. Sama seperti tadi yang bertanya tentang apa takdir. Ada yang ikut nggak tadi? Ketika dia membahas takdir antara apakah Nabi Adam diusir dari surga itu takdir dosa. Oh, yang hadis palsu, Itu enggak palsu, hadisnya itu betul, akhi. Itu hadis sahih itu. Hadis sahih itu. Cuman kan hadisnya menerangkan Nabi Adam mengatakan itu sudah ketetapan Tuhan bahwa saya memang harus meninggalkan Eden menuju ke bumi. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa saya dicipta untuk mengisi bumi menjadi khalifah. Seperti itu. Iya. Nah, sehingga gimana? Oke. Lanjut nggak? Ini aku cuma mau request. Bilang gini Bang, botak, baca botak. Satu kali Bang. Baca botak. Ada kan? Dua raja-raja dua itu botak, baca botak. Gara-gara dia anak-anak kecil ini mengatakan botak kepada Elia, apa yang terjadi ketika Elia dikatakan botak? Nah, tiba-tiba beruang datang menggigit 42 anak-anak. Bayangkan itu, gara-gara mengatakan botak. Ih, mati nih. Kenapa jadi 5.000? Waduh, jadi 5.000. Allahu Akbar. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ini teman-teman mau mengalir terusin. Teman-teman mau istirahat atau mau apa ini? Nggak pada ngumpul di sini? Atau jangan-jangan udah pada diusir dari rumah ini? Tidak berhenti nih, koin dilempar terus ini. Iya, saudara Muhammad Moi AR. Beliau dapat nomor mimpi juga. 4 hari 4 malam mimpi beliau ketemu dengan Tuhan, kayaknya dikasih nomor 4. Rizal. Allahu Akbar. Mana tahu ada OTN di atas, di bawah, yaudah naikkan aja. Ada Eci melamar di bawah, mau dong jadi istrinya Bang Zuma. Wes mantap, Lukman Tea. Oh, ngadap aku dulu ya, Eci ya, nanti masuk ngadap aku dulu, lapor. Kalau untuk Bang Zuma, lapor ke aku dulu. Nanti aku yang seleksi. Asik, ada panitia. Ayo, itu ada tamu tuh, ada tamu. Saudara Window. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Bang?
Iya, iya, iya. Oh gitu. Abang ngomong apa? Saya mau ketawa tapi saya tidak paham. Saya mau ketawa aja tapi saya tidak ngerti. Gimana? ini lebih parah ini. Gimana ceritanya ini? Akun yang asli, jangan pakai akun asli atau nama-nama sudah familiar, pasti dijamin nggak bisa naik. Oh, gitu. Harus nyamar juga ini. Ilmu aku dipakai nih Bang Zuma. Otep. Ilmu aku Iya, ini. iya. Bagus juga ini. Iya. Iya, 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 iya. Iya, makanya gurunda pinter ya anak buahnya jangan sampai nggak pinter. Kayak gitu. Iya. Oh iya. Ceritanya mau Iya. nipu host ini, ceritanya ini nipu host ini. tapi nipu, tapi demi kebaikan. Untuk kebaikan ya. Iya. Kebaikannya apa? Bisa berjumpa dengan gurunda, kan kayak gitu. Untuk Abang Windo sendiri, apa sih komentar kesannya terhadap Bang Zuma? Wes, Untuk Bang Windo pokok- nih, apa kesannya terhadap Bang Zuma nih? Ini dilihat tadi. Sudah dini hari penonton 5.000 kan. Kalau dengar Bang Zuma ini, jangankan emak-emak, nenek-nenek rempong pun saya rasa nggak bisa tidur. Aktif. Nenek-nenek pun jadi aktif, dibuatnya jadi awet muda Iya. kembali ya kan? Iya. Wah, hebat Cuma kali lah. Cuma ini yang belum tertarik ini, Muhimot. si Yuni nih Gurunda belum tertarik sama Gurunda ini. Oh, tadinya awalnya itu tertarik, cuman langsung ditolak. Akhirnya ngamuk. Jadinya dia ngamuk. Dari gitu awal ya. dia. Iya, makanya pernah bikin cerita-cerita rebutan dia dengan siapa namanya yang saat itu? Yang tongkatnya malampir? Siapa namanya itu? Ya, lupa saya. Tongkatnya Pak Lapir siapa Iya. ya? Ada nggak yang ikan? Yang tongkatnya Ica. malam. Oh, Ica. Oh. Ica itu bukankah sahabatnya Bang Juma, sahabat karep? Mulai ngarang bebas. mulai cari masalah, mulai. Iya. Hos, Mulai. jangan Hos, jangan turun nih ya. Jangan. Bilang ya. Iya. Hos ini kejam Bang Juma. Kejam. Apa dulu ini pelawak gitu ya? Sebentar main turunin. Makanya anak buah Bang Juma ini pinter sekarang. Namanya jangan nama asli. Bang Windo, kira-kira Bang Windo Bang- ada nggak Iya. sesuatu kira-kira Bang yang Muhimot Abang Windo ini mau luar tanya biasa sama ini. Bang Zuma ini? Apa lagi? Bagaimana? Ada nggak? Mimoy. Sesuatu? Iya, Thank ada you. nggak sesuatu yang kurang dipahami sama Bang Windo berkaitan dengan isi perdebatan atau apa? Ada nggak yang mau ditanyakan ke dia sama Bang? Kalau saya paham, percuma dong tiap malam nyimak. Percuma dong. Percuma tiap malam nyimak. Habis kuota ya kan? Iya, percuma dong. Masa goblok kayak Ferdinand? Ya nanti dulu. Oh ya, Bang Windo sejak kapan ini? Sejak kapan mulai dengar diskusinya Bang Zuma? Semenjak di Zoom. Kalau udah lama. kronologi dari Zoom. Oh, udah lama. Iya, dari Ustadz Sugi, Bang Sondi. Sama Bang Sondi aja dulu saya jarak 1 bulan. Iya. Iya. Udah lama berarti. Udah bisa debat berarti, Bang. Pak Lamsem aja saya KO dulu.
malah langsung jadi korbannya. Aduh, Tuhanku maha kuasa tapi tidak maha kuasa itu ya. Itulah Tuhan langsung tuh saya kan yang tua-tua itu pipo. Aduh, orang kena urat asam semua itu. Allah Akbar. Itu. Kalau dirunut berapa lama ya sekitar itulah, sekitar 2-3 tahun lah. Kenal sama Bang Juma masih di Zoom, masih di MMCI, kan belum kenal TikTok itu kan. Berawal dari YouTube berarti ya? Awalnya sih iya, awalnya saya YouTube, cuma kan belum pasang WP, jadi kota kok boros banget ini kan. Udah itu pasang WP, udah itu kenal Ustaz Sugi, kenal Ikar, Bang Handi, nelpon ini Bang Juma suka nelpon. Ya cuma ya wajar lah, Bang Juma ini kan penggemarnya kan luar biasa, dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri. Kalau telepon nggak diangkat ya wajar-wajar aja kan, kayak gitu Os. Oke, ya. Siap. Ini ada Darren kayaknya, dia tadi bilang Bang Zuma nggak buka selalu pakai masker karena giginya tongkos ya. Isi kok tahu mati bijak. Sampai dia hafal juga mati bijak. Oh iya, berarti orang lama betul ini mati bijak. Orang lama bener ini, orang lama. Lucu cara bilangnya mati bijak. daripada bule kita ajarin bilang nenekmu kiper. Halo Darren. Rupanya Bang Darren punya cara tersendiri juga untuk bisa naik ke sini ya. Punya cara tersendiri juga untuk bisa naik ke sini. Enggak, dia Oten ini Bang. Bang Darren. Iya. Udah pernah naik ini. Halo Bang Darren. Selamat malam Bang Darren. Bang Darren. Ini kita lagi ngobrol santai ini. Kebetulan ini Bang Zuma jauh belum istirahat, masih ditahan sama netizen ini. Iya. Tadi sempatnya 5 berapa tadi tuh? Sempatnya 5,4. Viral mungkin ya ini ya. Enggak juga. Ya. Kemarin itu sampai yang 28 itu. Oh, mungkin sahabat-sahabat masuk dikiranya ada Ferdinand. Apa jadi sambal balado lagi di sini dibuat? Buatkan Abang mie bisa? Ayo Doren, kalau kau ndak ngomong nanti kau diturunin ini. Ini lagi. Tapi ndak usah pakai telur. Ya? Komal malam ini lagi asik ini. Hostnya ini lagi kita sandra ini. Nggak boleh asal turunin jamaah ini. Saya laporin sama Bang Juma kalau main. Ini 2,7 ini. Kenapa mereka tidak bisa tidur? Karena mereka ketawa terus. Jadi kita memang yang lagi nonton di bawah itu susah tidurnya karena pada saat terjadi itu dialog, kita ketawa-ketawa di bawah. Oh gitu. Iya. Itu masalahnya. Makanya kita nggak ngantuk itu. Tapi masalahnya besok pekerjaan gimana kantor? Urusan kantor urusan nanti. Urusan kantor urusan nanti ya kan, menonton kan? Urusan kantor urusan nanti. Urusan nanti ya. Iya. Pokoknya besok Bang, kalau mau naik ke sini lagi jangan pakai akun ini. Pasti tinggal dinaikin. Ganti nama ya. Iya. Nah, cari ada Bang Luga Tambunan. Selamat malam Bang Luga. Selamat malam. Nah, semangat malam. Ini dicariin sama Bang Windo dari tadi. Gimana itu, Bang Luga? Selamat malam Bang Luga. Janji Anda 2 tahun yang lalu ini bagaimana? Sudah terrealisasi belum? Janji Bang Luga 2 tahun yang lalu. Ya ingat kita ingat 2 tahun lalu Anda sama saya sampai jam 2 nih Bang Juma. Saya sampai jam 2 malam ngobrolin proyek yang di Samosir. Nah gimana? Proyek Bang Juma, Bang Luga kan buka proyek di Pulau Samosir. Tapi ya
nggak tahu sampai sekarang. Coba Bang Juma tanyain proyeknya udah jadi belum, karena saya mau daftar mau jadi pedagang waktu itu. Oh tidak. Jadi kenapa tidak? Samosir itu kan kampung saya, itu Danau Toba kan kampung saya. Jadi kalau misalnya mau berproyek itu bisa. Kenapa tidak percaya? Itu. Saya kan tinggal Ngomong sama Windows, Bang, bukan sama Abang. Aku bilang, Iya, aku percaya sama Windows. Luga. Ya ngomong sama Windows. Ya ibarat kata kan ini kan proyek yang mau dikerjakan kan banyak. Ada proyek debat, ada proyek data, ada juga proyek pembangunan apa ya? Iya. Satu-satunya Nabi yang main TikTok ini. Banyak yang komen Iya. ini, kok orang-orang bilangnya ini nabi, emang ini nabi ya? Iya. Begini loh, begini ya. Begini, lo ngatain gue nabi palsu sudah 4 tahun loh. Buktinya nggak ada apa-apa tuh efeknya. Iya kan? Mati Mija. Malu kan? Ini Mati Mija. udah 4 tahun loh. Ditangkap polisi enggak. Mati Mija. Ngegulung orang tiap hari. Wis. Cuma aja kalau ketemu sama gue udah pasti cium tangan. Terus apa lagi? Iya. Iya. Coba, apa coba? Kan nggak mempan kan? Semua yang ngatain gue nabi palsu sudah jadi lontong. Jadi lontong sayur. Tambah sehat, tambah kaya. Kemarin saya dapat mimpi lagi. Bang Luga Sebentar kan. untuk sayur. Sebentar, kamu diam Bang Luga dulu. jualan lontong sayur. Iya, diam dulu, muncung kau itu diam. Hari Minggu kemarin itu saya mimpi. Wah, ini mimpi luar biasa nih. Minggu pagi saya mimpi. Apa itu mimpinya tuh? Di dalam mimpi itu Tuhan bicara sama saya. Jadi di dalam mimpi itu saya itu seperti berdebat, tetapi selain berdebat saya juga seperti bertinju gitu kan. Lalu Tuhan bilang kepada saya, pukulan hook, kamu itu nilainya 2 triliun sekali pukul gitu. Mati Mija. Mati Mija. Iya, jadi gue bilang, kenapa saya bilang itu nilainya 2 triliun? Tiba-tiba saya ingat Simpson. Waktu Simpson pukul tentara Saya tadi udah mau tidur, dengar duit banyak, gue bangun. Sebentar lo diam dulu. Cok, Pak Gadis selebrasi. lo juga kan lagi butuh duit juga lo buat bayar kontrakan. Gue tahu lo buat bayar kontrakan lo juga butuh duit. Lo diam dulu, Cok. Iya gimana? Bang Zuma enak gak didengar kalau salam lai Luga. Jangan diganggu Luga, jangan diganggu. Dia mau bagi duit, jangan diganggu. Iya. Salah Luga. Pak Gadis nanti kita Jadi, bagi-bagi. ya makanya ya kan begini dong. Kita ini kan harus butuh tuntunan profetik. Jadi nggak kita main asal hajar sana, tak tahu. Tapi gak tadi, gak sebelum lanjut gak. Tadi cium tangan gitu. Boro-boro Banyu mau cium tangan lu, orang tangan lu bau karbit. Gimana Di ya? Indonesia Gak ini cocok kan, banget ya. Salam Di lau Indonesia Aluga ini. Tamburan. Sebentar. Gak cocok. Tetangganya Sebentar ya. Bang Luga bau api neraka. Bang Andi, Sebentar, dia kan sebentar. barusan pulang dari neraka. Pulang ke bumi mau cium tangan Bang Juma. Nanti tangannya Bang Juma gosong. Mati Mija. Mati Mija. Juma ngapain itu? Juma kok kayaknya baca-baca sajian itu apa tuh yang diangkat-angkat? Saya mengusir setan yang ada dalam perut Bang Luga. Enggak, maksudnya tadi kok diangkat-angkat apa itu? Indomie Bang, Indomie biasa. Oh, saya kira kau mau pasang sajen, enggak ya? Jangan dong. Pasang sajen. Pasang sajen. Emang Bang Luga mau pasang sajen. Ya jadi gitu kan. Jadi ketika saya mimpi pada hari Minggu pagi, tiba-tiba saya di dalam mimpi itu Tuhan bicara ke saya. Pakai bahasa apa Bang? Pakai bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Jadi di dalam mimpi itu saya tuh kan saya melihat diri saya sedang lagi bertinju seperti Mike Tyson. Terus tapi juga sedang berdebat gitu loh. Jadi sepertinya tinju ini diumpamakan seperti seorang berdebat. Lalu Tuhan mengatakan pukulan hook. Dalam hati saya pukulan hook itu apa? Lalu saya search lah Google kan, TikTok.
pukulan hook. Oh ternyata pukulan hook itu dari samping ke muka gitu kan. Lalu Tuhan bilang gini, itu nilainya pertama 2 miliar, lalu naik lagi dia jadi 2 triliun gitu kan. Keren. Lalu saya berpikir begini, iya makanya Itu kata netizen, mimpinya nggak pakai saksi, nggak ada saksi katanya, kata netizen itu. ya mimpi itu mana perlu saksi. Orang yang mimpi gua, masa gua ajak orang saksi itu udah gila ya. Ada mimpi saksi, tetapi kalau mimpi itu kenyataan baru berarti itu mimpi profetik namanya, mimpi pesan dari Tuhan. Profetik. Ya, karena di dalam kitab Ayub berkata, ada 2 hal orang yang tidak menyadari ketika Tuhan berbicara kepada dia, baik dalam mimpi maupun dalam Tuhan berbicara melalui mimpi di dalam pada waktu malam. Jadi memang mimpi itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada para nabi. Bilangan pasal 12 ayat 6. Aku berbicara kepada para nabi melalui mimpi dan penglihatan. Bilangan pasal 12 ayat 6. Nah, lalu kita kan pembuktian nih ya. Kita kan pembuktian ya. Setelah saya buktikan, saya berdebat. Memang benar lah Tuhan ngomong ke saya berkali-kali. Saya pernah juga mendapat mimpi. Di dalam mimpi itu Ustadz Moko Ginta itu terkenal lah sejagat raya gitu kan. Lalu di dalam mimpi itu dia keletihan, capek sekali. Di dalam mimpi itu dia ngomong gini, tolong cari siapa sih pendebat nomor 1. Saya mau bertemu dengan pendebat nomor 1 gitu kan. Dia dalam kondisi letih. Lalu saya bilang ke dia, Ini sudah mimpi saya lah Pak Mus, ini orang. sudah. Kamu diam dulu. Ya, kamu diam dulu. Kamu jangan mencokin. Lalu saya bilang ke dia, saya lah orangnya. Jadi di dalam mimpi itu Tuhan menyatakan saya sebagai pendebat nomor 1. Jadi artinya dari mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada saya tidak ada yang bertentangan. Nah lalu setelah saya buktikan di dunia debat, ya memang semua pada rontok. Iya. Apa bang yang rontok bakutunya? Apa penyakit? Semuanya sampai tulang-tulangnya sampai remuk, sampai masuk neraka tulang-tulangnya. Kalau Rudi Yohannes Rambutnya yang rontok. giginya ya. Rudi Yohannes juga itu rontok juga ya bang. Lagian si Juma yang dilawan kakek-kakek, si Ferdinand dilawan. Udah tahu si Ferdinand nggak bisa ngomong, dilawan lagi. Aduh. Iya, gimana itu Bang Luga Ferdinand? Kok ilmunya gitu Bang? Sekarang gini kan, ketika si Bang Juma bertanya, Yesus tidak tahu hari kiamat, lalu Ferdinand bilang, Yesus tahu hari kiamat. Salah jawaban Ferdinand. Ketika Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, betul ya, Yesus tidak tahu hari kiamat. Yang tahu cuman Bapak. Harusnya Ferdinand nggak perlu membantah. Kalau Ferdinand membantah, berarti Ferdinand goblok. Saya katakan Ferdinand itu bukan seorang pendebat, tapi seorang yang sedang cari-cari panggung. Walaupun dia anggota DPR, tapi kan dia kan tidak memahami, dia tidak punya jam terbang. Kalau di dalam percaturan elo rating, ada namanya elo rating. Berapa ratus kali lo bertanding, berapa ribu kali lo bertanding dalam pertandingan, Tapi saya lo ini baru nggak mimpi dapat kan, elo rating. Nggak, saya Nah nggak mimpi ini kan. nggak pernah sebentar dulu Andi, ini belum pernah berdebat, tiba-tiba melawan Kujuma, melawan Sidonditan yang sudah setidaknya punya pengalaman. Lalu si Samuel kan ngomong sama gue kemarin pas kopdar, Samuel si siapa? Ferdinand